Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurikulum berdiferensiasi. Anggota kami ya ini, Mas Walik, slide-nya. Yang pertama saya sendiri, Safira Kintan Putriasari, terus ada Mas Walik Zinuha, ketiga ada Mbak Ernita Widianingrum, dan yang terakhir ada Mbak Ria Ayu Cahyani Utami. Selanjutnya Mas. Ini yang pertama yaitu pengertian kurikulum berdiferensiasi dan kurikulum umum. Mas Falik agak dibesarkan bisa? Tak kelihatan. Sinyalku kayak kelihatan sih, ya. Yang pertama, pengertian kurikulum berdiferensiasi dan kurikulum umum. Kurikulum merupakan metode menyusun kegiatan-kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak. Menurut Hato 1982, kurikulum mencakup semua pengalaman yang diperoleh di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat, dan yang membantunya mewujudkan potensinya. Pada dasarnya, kurikulum umum dan kurikulum berdiferensiasi memiliki pengertian yang berbeda, di mana kurikulum umum mencakup berbagai pengalaman belajar yang dirancang secara komprehensif dalam kaitan dengan tujuan belajar tertentu melalui pengembangan kontennya sesuai dengan kepentingan perkembangan populasi sasaran tertentu. Kurikulum berdiferensiasi adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Walik. Oke, di sini ada hakikat pembelajaran diferensiasi. Tadi udah di penjelasan pengertian, sekarang ke masuk hakikatnya. Apa sih hakikatnya? Kita itu harus mengetahui pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, itu karena penanganan anak-anak berbakat atau cerdas dengan program pengayaan dan percepatan penuh banyak memiliki kelemahan-kelemahan yang merugikan anak itu. Maka dikembangkan kurikulum alternatif atau berdiferensi. Jadi kurikulum berdiferensi yang sangat penting ini ditekankan untuk anak berbakat. Jadi nggak semua anak ya. Jadi di sini ada khusus yaitu anak yang berbakat. Nah, kurikulum ini memiliki 3 level kurikulum. Yang pertama yaitu bisa dilihat sendiri di situ, Persibet Curriculum and Instruction. Yang kedua Teacher Differency Curriculum. Yang ketiga Learner Differency Curriculum. Oke, sebentar, kayaknya ada yang masuk. Oke, nah
Selanjutnya, dalam kurikulum berdiferensi ini, guru menggunakan beberapa kegiatan, yaitu beragam cara agar dapat mengeksplorasi kurikulumnya. Jadi yang bereksplor itu bukan hanya si anak berbakatnya itu juga, jadi guru juga harus bisa mengembangkan berbagai kegiatannya dengan beragam cara. Nah, terus yang kedua, itu ada beragam kegiatan atau proses yang masuk akal. Jadi sehingga dapat dimengerti oleh siapa? Dimengerti oleh anak yang berbakat dan memiliki informasi dan ide. Karena anak berbakat itu lebih cenderung kritis ya. Jadi kalau kalau si gurunya sendiri itu tidak kegiatannya nggak pakai logika, nggak secara ilmiah, itu anak berbakat juga akan kritis dalam hal apa, pemikirannya, pertanyaannya. Dengan begitu teacher diferensiasi kurikulum, dengan begitu berbeda dengan anak umumnya. Dan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ria Ayu Cahyaning Utami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Valdik, yaitu karakteristik kurikulum berdiferensial, yaitu pengajaran berdiferensial memiliki 4 karakteristik umum, yaitu 1. Pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran. 2. Evaluasi persiapan dan perkembangan belajar diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu ada pengelompokan secara fleksibel. Aktif explore. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum diferensiasi, yaitu prinsip individualitas. Yang kedua, prinsip belajar tuntas. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi. Yang keempat, latar atau konteks. Yang keenam, penilaian. Selanjutnya kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu anak. Dalam pengajaran berdiferensiasi ini, guru menggunakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, beragam cara agar siswa dapat mengeksplorasi kurikulum. Yang kedua, beragam kegiatan atau proses yang masuk akal, sehingga siswa dapat mengerti dan memiliki informasi dan ide. Yang ketiga, beragam pilihan di mana siswa dapat mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Memiliki 4 karakteristik, yaitu pertama, pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, ada pengelompokan siswa secara fleksibel. Yang keempat, siswa menjadi penjelajah aktif. Adapun prinsip-prinsip kurikulum berdiferensiasi meliputi yang pertama, prinsip individualitas. Yang kedua, prinsip belajar tuntas. Yang ketiga, prinsip motivasi. Yang keempat, prinsip latar atau konteks. Yang kelima, prinsip minat dan kebutuhan siswa. Yang keenam, prinsip penilaian atau asesmen. Yang ketujuh, prinsip terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan dibuka sesi pertama
pertanyaan, monggo. Yang mau tanya, tanyakan aja. Saya Mas Malik mau bertanya. Oh iya, silakan Mbak Laila, bisa ketik di kolom komentar. Izin mau bertanya Mas Malik. Iya, siap Mbak Maida, bisa diketik nggak Halo? apa-apa. Langsung aja ya, males ngetik. Oh iya, silakan Mbak. Oke, baik. Tadi dijelaskan di dalam hakikat pembelajaran diferensial. Tadi kan ada itu 3 level ya, Mas. Nah, itu level mana yang paling penting yang di dalam itu, yang di dalam penjelasan hakikat pembelajaran diferensial. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus dari Mbak Maida. Silakan yang mau bertanya, tanya aja. Tanya nggak dosa kok. Ya, saya jawab pertanyaannya Mbak Maida dulu nggih. Nah, Mbak Isa baru masuk. Nah, tadi pertanyaannya dari hakikat kurikulum itu mana yang lebih penting, begitu ya Mbak Maida ya, hakikat pembelajaran diferensiasi. Ya, Nah, ya betul Mas. di situ ada kurikulumnya itu hanya levelnya. Di situ di hakikat itu level kurikulumnya. Jadi semuanya itu penting karena dalam satu kesatuan kurikulum itu memiliki beberapa tingkat. Yang pertama tadi prescript kurikulum dan instruction. Nah, di situ kenapa sih untuk level pertama? Karena itu kurikulum lokal itu dikembangkan oleh standar lokalnya. Contohnya ditinggal di Papua, berarti standarisasinya kurikulum anak berbakat di sana itu juga harus menyesuaikan, ya kan? Dan tidak menyediakan kesempatan untuk strategi belajar yang cocok yang untuk anak-anak yang umum. Jadi ini khusus untuk anak berbakat. Untuk level pertama itu kurikulum yang dikembangkan oleh standar lokal. Itu untuk step pertama, hakikatnya. Terus yang kedua itu teacher diferensiasi kurikulum. Kenapa? Karena guru itu memodifikasi kurikulumnya yang telah menjadi kurikulum yang menarik dan menantang untuk anak berbakat. Yang tadi saya jelaskan, kenapa butuhnya si guru ini harus lebih aktif, karena si anak berbakatnya ini juga aktif dan kritis.
Itu kritis dalam hal apa? Dalam hal pertanyaan, terus dalam hal juga pemikiran mereka. Mereka bisa lebih cenderung menyerang, bisa menyerang, menjadi bumerang sebagai gurunya, karena gurunya aja harus mempunyai value, nilai untuk mengajar anak-anak berbakat ini juga. IQ-nya juga harus tinggi. Terus yang ketiga, level ketiga, ini juga penting Mbak Maida, itu learning differensi kurikulum. Nah, itu level tertinggi di mana murid berbakat itu dianggap sebagai procedure of knowledge. Jadi mereka sebagai produsen yang menelan pengetahuan, bukan lagi consumer. Mereka sebagai produsen itu pencipta ilmu, bukan lagi penelan ilmu kalau untuk orang berbakat. Jadi kalau di pertanyaan Mbak Maida, mana yang lebih penting? Semuanya penting karena menjadi satu kesatuan kurikulum, hakikatnya pembelajaran. Maksudnya kurikulum hakikat pembelajaran. Begitu Mbak Maida. Oke, baik. Terima kasih Mas Falik atas jawabannya, sangat bisa dimengerti. Jadi ketiga level itu gini ya Mas, saling berhubungan gitu ya? Nah, iya, saling berhubungan, step by step-nya gitu. Oke, Ya, baik. jadi Terima kasih. ya sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Tadi Mbak Laila udah bertanya ya. Mas Falik. Izin bertanya Mas Falik. Ini Mas Rosid. Oh, oke, Mas Rosid. Mas Rosid gimana Mas Rosid? Ini Mas Falik di karakteristik kurikulum ya. Ini Karakteristik kurikulum. yang saya ingin tanyakan itu nomor 2 Mas Falik. Nomor 2, Nah, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar, rekomendasi ke dalam kurikulum gitu. Ini pertanyaan saya itu, berikan contoh hasil evaluasi dari kesiapan dan perkembangan yang dimasukkan dalam kurikulum Mas Falik. Begitu saja. Oh gitu. Oke. Ini pertanyaannya luar biasa dari Mas Rosid. Terima kasih Mas Falik. Oh iya, sama-sama. Ditunggu jawabannya ya Mas ya. Saya akan menjawab Siap Mas pertanyaan. Falik. Ya, silakan Mbak Ernita. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa itu prinsip belajar tuntas dan berikan contohnya. Belajar tuntas yaitu suatu proses pembelajaran yang mengakui bahwa semua anak memiliki kemampuan yang sama dan bisa belajar apa saja. Hanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kemampuan tertentu berbeda. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Contohnya misal anak yang diberi pertanyaan matematika harus dikerjakan dengan rumus matematika yang benar. Sebelum mengerjakan sampai benar, anak itu tidak boleh mengerjakan soal yang selanjutnya. Bagaimana Mbak Laila? Baik, cukup jelas Mbak Ernita. Terima kasih. Sama-sama.
Monggo ada yang tanya lagi? Masih dibuka loh pertanyaannya. Saya Mas Falik, saya mau bertanya. Oke, Mbak Akwim, silakan. Apa kelebihan dari kurikulum ini? Terima kasih. Kurikulum berdiferensi ini maksudnya, Mbak ya? Ya, Oke. iya. Oke, siap-siap. Ada yang tanya lagi? Ini 2 pertanyaan belum dijawab. Mungkin ada yang mau tanya lagi, nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum. Tapi benar. Iki aku bisa presentasi. Presentasi benar. Dalam gimana kamu bangun tidur? Gimana? Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Akwim. Halo Mbak Akwim. Pertanyaan tadi bagus banget. Apa sih kelebihan dari kurikulum berdiferensiasi gitu kan, anak berbakat? Jadi karena adanya kurikulum ini juga ada suatu timbal balik atau keuntungan atau kelebihan begitu ya Mbak Akwim. Nah, di sini karena Mbak Akwim tadi kelebihannya itu ada tiga kelebihan. Itu dari kelompok-kelompok kelebihannya dari kurikulum berdiferensiasi itu. Yang pertama itu karena prestasi fisik. Kenapa prestasi fisik? Yaitu dimana dengan dampak atau kelebihan kurikulum anak berbakat itu dapat dicapai oleh anak berbakat. Mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik. Itu kalau prestasi fisiknya. Terus dari prestasi psikologis itu di mana anak berbakat ini memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah diterima. Nah, kenapa lebih populer? Karena mereka mempunyai intelijensi yang tinggi. Karena orang itu akan dicari ketika punya value, punya nilai. Dan anak berbakat ini juga punya value. Dengan begitu mereka populer. Mungkin di lingkupnya, mungkin di
kecamatannya, mungkin di kabupatennya, begitu. Dan secara psikologis mereka mampu memiliki kemampuan emosi yang unggul. Nah, terus yang ketiga yaitu prestasi akademik tentunya ya, karena anak berbakat itu memiliki sistem syaraf pusat atau spinal cord yang prima. Jadi pada prestasi ini anak berbakat itu mencapai tingkat kognitif yang tinggi, mereka pikirnya yang tinggi, begitu. Jadi dari kelebihannya ada 3, prestasi fisik, kedua prestasi psikologi, ketiga prestasi akademik. Itu kelebihan kalau mengikuti kurikulum berdiferensiasi, begitu. Bagaimana, Mbak? Baik, Mas Walik. Baik, Mas Walik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi atau masih bingung mengenai kurikulum berdiferensiasi? Ya menambah aja, berdiferensiasi itu kan berbeda gitu aja loh dari umumnya gitu. Kalau bisa disebut akselerasi, kalau sering kita dengar itu akselerasi itu. Nah itulah, lebih gampangnya gitu. Cuman dalam presentasi ini dibuat agak lebih rumit kata-katanya. Itu aja. Iya, tadi pertanyaannya Mas Rosid ya yang belum. Gimana? Dari teman-teman kelompok monggo jawab, gak apa-apa. Atau dari teman-teman kelas ada yang tanya lagi yang kurang paham mengenai kurikulum berdiferensiasi. Mungkin bisa sharing-sharing di sini nanti. Ini kayaknya pertanyaan dari Mas Rosid ini yang paling sulit untuk menemukan jawabannya. Buat PR aja Mas kalau gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa Mas. Balik. Oh iya. Mungkin dari teman-teman yang lain membantu dari kelompok kami juga nggak apa-apa. Ya udah saya jawabnya ya Mas Rosid nih. Tadi pertanyaannya, pertanyaannya berikan contoh evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar diakomodasi ke dalam kurikulum, yang mana itu termasuk karakteristik kurikulum berdiferensiasi. Jadi gini Mas Rosid,
karena masuknya ke karakteristik kurikulum berdiferensiasi, itu butuhnya, contohnya itu si guru itu harus memiliki kesiapan perkembangan belajar. Jadi kurikulumnya dari guru itu udah kelar, udah disiapkan, dan sudah dikembangkan. Tadi kan udah dijelaskan dari lokal menjadi di atas lokal, di atas rata-rata, karena untuk anak berbakat. Jadi guru mengoprek dari kurikulum standarnya dari pemerintahan, terus dibuat kurikulum standar lokal yang mana lebih menjerumuskan ke fokus-fokusnya. Dengan begitu berakomodasi dalam perkembangan si anak berbakat tersebut. Jadi kurikulumnya cuman diolah gitu aja. Ya cuman itu sih Mas contohnya. Kalau untuk karakteristik hanya itu. Jadi lebih fleksibel. Begitu. Gimana Mas Rosid? Mantap atau belum? Jadi Macet. Bentar. Halo? iya Mas Walid. Gimana Mas? Dengar? Iya, dengar. Gimana? Jadi untuk kurikulumnya itu khusus sendiri untuk anak berbakat ya Mas ya? Oh iya, so pasti itu Mas. Oh iya. Ya sudah, terima kasih Mas Walid. Oh Sangat iya, memuaskan jawabannya. terima kasih sama-sama Mas Rosid. Ya, udah nggak ada yang tanya ya? Bagaimana? Sampun. Oh ya udah. Oke. Cukup, Mas. Terima kasih. Ya udah, sekian dari kelompok 2. Ada salahnya atau kurangnya, kami dari kelompok 2 mengucapkan maaf dan terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.